Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, memberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk terus melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau kita berpegang teguh mengamalkan secara sungguh-sungguh, secara sempurna, secara universal, maka insya Allah pasti kita akan selamat menjalani kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat At-Tahrim, surat yang ke-66, kemudian ayat yang ke-6. Jadi At-Tahrim ayat 6, surat ke-66 ayat 6. Sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebagai hambanya yang sudah mengaku beriman, hambanya yang sudah diberikan nikmat iman ini,
yang tidak ragu lagi. Kita imani Allah, kita imani malaikat-malaikatnya, imani Nabi dan Rasulnya, kita imani Al-Qur'annya dan kitab sebelumnya. Kita juga beriman pada hari kiamat, kita juga beriman kepada qada dan qadar. Inilah rukun yang kita percaya itu, yang kita yakini dari hati kita itu. Nah, lalu iman itu hadirin kaum muslimin perlu semacam pembuktian. Allah panggil kita orang beriman, nanti akan ada semacam perintah atau larangan yang harus kita jaga, agar iman itu betul-betul kokoh sampai nanti kita akhir hayat masih bertahan iman itu dia doa. Allah juga panggil ayat lain, jangan sampai hadirin kaum muslimin ketika sakratul maut, ketika nyawa lepas dari badan kita tidak beriman pada Allah. Maka kita harus istiqamah dengan iman kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Jangan sampai ketika malaikat Israel nanti datang mengambil, mencabut nyawamu, tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu dalam keadaan tidak beriman, tidak berserah diri. Karena itulah hadirin kaum muslimin, karena kita sudah mengaku beriman, khusus ayat di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini ada perintah Allah, ada larangan Allah. Terutama isinya adalah, mari hadirin kaum muslimin, kita jaga diri kita ini. Kemudian kita jaga keluarga kita. Yang mana keluarga? Anak istri kita. Kita bentengi, kita beri tameng, pelindung. Dari apa kita lindungi diri kita? Keluarga kita dari apa? Disuruh Allah ini, lindungilah dirimu, wahai orang beriman. Kemudian jaga anak istrimu dari kemungkinan nanti di akhirat neraka tempatnya. Ini inti ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para jemaah Jumat yang sudah mengaku beriman, qu anfusakum, jagalah, lindungilah, beri tameng dirimu. Kemudian ahlikum, keluargamu, anak istrimu, dari kemungkinan nanti naro, di akhirat kelak, ketika dunia yang fana sementara ini habis, hadirin kaum muslimin, kita akan memasuki kehidupan yang kekal abadi. Kemudian nanti pertama ketika kiamat datang, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu nanti akan ditimbang, dihisap semua amal-amal kita. Amal yang mana? Yang di dunia. Karena dunia ini beramal, akhirat tempat balasannya. Kalau amal kita cukup, ridho Allah, nanti ada hadiahnya, kekal di dalam surga. Tapi kalau amal kita untuk masuk surga tidak cukup, tidak ada, bahkan banyak amal dosanya, maka Allah akan berikan tempat yang namanya neraka, tempat azab, yang juga digambarkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, betapa pedihnya siksaan Allah di dalam neraka itu. Di samping Allah juga sampaikan betapa senangnya, bahagianya, betapa murahnya hamba-hamba Allah yang masuk surga. Maka mari hadirin kaum muslimin, dalam ayat ini disuruh oleh Allah, wahai orang beriman, pelihara dirimu. Kemudian peliharalah anak istri awak. Itu yang harus evaluasi sekarang, hadirin kaum muslimin, sebelum malaikat Israel datang mengambil nyawa kita. Karena kematian ini, bahasa awaknya, malang sekejap mata. Orang yang pagi hari sehat, segar bugar,
kedengaran tabrakan, meninggal hadirin kaum muslimin. Sakijok mata. Itu sudah banyak fakta kita lihat. Karena itulah kita harus siapkan diri hadirin kaum muslimin. Kapan saja kita harus siap menghadapi kematian itu. Dengan apa? Dengan amalan yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Amalan-amalan terbaik. Maka sebenarnya hadirin kaum muslimin, kalaulah sebenarnya manusia paham betul dia bagaimana kematian itu sekejap mata. Ketika seorang sudah sampai ajalnya, tidak akan bisa maju atau mundur walau sesaat pun. Dia tidak akan mau bermaksiat kepada Allah. Takut berdosa. Tidak akan ada orang lain memperbanyak dosa. Akan takutlah orang bermain judi. Tidak akan ada para remaja yang minuman-minuman keras. Tidak akan ada lagi laki-laki atau perempuan yang berzina. Tidak akan mau lagi seorang memakan makanan yang riba. Para pedagang tidak akan mau dia curang di pasar memainkan timbangan. Kalau dia tahu bahwa kematian itu bisa datang dalam hitungan sekejap mata. Kalaulah mati hadirin kaum muslimin, tidak ada lagi amal. Itulah nanti akan dihitung. Karena itulah kita dalam ini disuruh oleh Allah, mari terus hadirin kaum muslimin kita evaluasi diri, mari wak bentengi diri kita selagi masih ada nyawa di badan. Dari apa? Yang pertama, jago diri awak dulu dengan cara mentaati semua yang diperintahkan oleh Allah. Yang disuruh ya waktu kerajuan. Hadirin kaum muslimin, disuruh kita sholat, sempurnakan sholat kita. Apalagi satu tiang agama. Nanti di akhirat belum akan diperiksa semua amal ibadah tu selain solat duluan. Pada esok sembahyang dulu. Si fulan, dulu engkau di dunia bagaimana solatmu? Subuh layak atau tidak solatnya? Ini yang sederhana aja dulu. Atau subuh engkau fulan sedang tidur enak, lalai subuhnya. Itu subuh. Lah barang lama subuh tidak sholat. Ada mungkin sudah subuh tidak sholat sudah berhari-hari. Ada yang berminggu-minggu tidak pernah sholat subuh. Maghrib ada kadang, tapi subuh tidak ada. Ada yang bertahun-tahun tidak ada subuhnya. Nanti akan diperiksa diri kamu sendiri. Tidak bisa kita mengelak. Alun ditanya bekal sholat zuhur. Pada saat kesibukan urusan dunia kerja, di mana engkau wahai fulan? Adakah ketika engkau bekerja kantoran, ketika di pasar, di jalan, di mana-mana, ketika subuh memanggil, adakah engkau sholat wahai fulan? Ini gambaran sederhana. Kan dipareso sembahyang awak. Maka kalau kita mau selamat dari neraka itu, ini perintah Allah hadirin kaum muslimin. Mari kita sempurnakan. Apalagi awak laki-laki ini yang sudah balik, sudah dewasa, ndak ada tampaknya, ndak ada waktunya, sedetik pun, kapanpun kondisinya untuk boleh meninggalkan sholat. Ndak ada waktunya hati kamu. Ndak ada waktu kita laki-laki yang sudah balik dibolehkan meninggalkan sholat. Ndak ada secara syariat. Coba cari. Sakit? Tidak ada. Apakah orang sakit boleh tinggal sholat? Tidak hadirin kaum muslimin. Tidak ada. Maka kajian fikih mengajarkan, kalau tidak bisa sholat itu tagak, duduk sholatnya. Silahkan duduk. Ini rukhsah keringanan. Kalau tidak bisa duduk, silahkan tidur. Ini bagian keringanan ajaran agama kita. Tidak bisa tidur, miringkan badan. Tidak bisa juga cukup mengingat dengan bahasa isyarat. Mainkan mata itu saja. Sholat sebisanya. Atau terakhir, ingat di hati. Hati pasti ini bagian terakhir. Bisa mengingat bacaan-bacaan sholat kalau dia belajar. Kalaupun tidak bisa hatinya sholat, berarti dia harus disolatkan. Sudah mati dia berarti. Tidak ada lah. Apalagi faktor-faktor dunia, kerja. Bah tinggal semayang sianu fulan,
de sibuk kajokan tua. Ba ko ndak semayang kumuah baju sadang batukang. Ba ko ndak semayang de kana jile anjing tadi pe baburu. Ba ko ndak semayang fulan karena memancing lauk jauh ndak takana lupa dan sebagainya. Mungkinkah itu jawaban kita pada Allah nanti? Ini nanti akan ditanya. Sebelum kematian itu datang, mari kita evaluasi diri yang kami. Salat, tambah yang lain. Nah, ini adalah perintah. Maka jangan lalaikan terutama salat sebagai tiang agama kita yang nanti akan menjaga kita dari kemungkinan Allah masukkan ke dalam nerakanya nanti. Di samping awak ahlikum wa calia pula anak istri awak. Karena sebagai pemimpin hati kaum muslimin, kita sebagai ayah adalah pemimpin bagi anak kita. Kita bertanggung jawab urusan dunia akhir anak kita. Awak sebagai suami yang diberikan amanah itu bertanggung jawab kepada istri kita urusannya dunia akhirat. Kalau lalai kita menjaga istri kita dalam ketaatan pada Allah, lalai menjaga istri kita, dia berbuat dosa pada Allah, kita bertanggung jawab hadirin kaum muslimin. Contoh sederhananya, kalau suami membiarkan tidak menegur istrinya, buka aurat keluar rumah, nampak ada orang lain, ini adalah tanggung jawab suami nanti. Sejauh mana maja bininya tidak boleh keluar rumah tutup aurat, wahai istriku. Bahkan kadang ada yang bangga nih, maaf kita bangga dia membawa istrinya pergi baralek, pai hajatan, rambutnya nampak keluar. Dan istrinya tidak pakai jilbab, bawa ke pasar, tidak malu dia. Inilah perlu kita perbaiki hadirin kaum muslimin. Ketika suami lalai menjaga istrinya dalam ketaatan pada Allah, atau lalai menjaga istrinya durhaka pada Allah, nanti dia bertanggung jawab. Inilah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in fahuwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin itu nanti dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Itulah hadirin kaum muslimin, di waktu yang singkat ini khatib menyampaikan, mari kita evaluasi diri kita. Selagi nyawa ini masih ada di badan ya hadirin kaum muslimin, takutlah pada Allah, mendekatlah pada Allah, patuhlah pada Allah, kerjakan semua perintah Allah, jauhkan semua larangannya. Ini ayat menggambarkan bahasa jaga dirimu dari neraka. Bahan neraka itu waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Manusia itu kan jadi apinya, jadi bahan bakar, jadi kayunya besok di akhirat. Gadang api neraka itu dari jasad-jasad manusia yang kafir ini. Manusia-manusia yang durhaka pada Allah, itulah paiduan api neraka. Dicampur aja batu nanti. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di neraka itu kata Allah ada malaikat yang kasar lagi keras, yang bengis. Dia tidak pernah durhaka pada Allah, dan kalau disuruh hukum oleh Allah dia akan menghukum. Namanya malaikat neraka, tidak ada sayangnya. Lah digambarkan. Karena itulah kita berlindung kepada Allah sebelum kematian itu datang. Mudah-mudahan Allah perkuat iman kita dengan usaha kita. Kita jauhi segala maksiat, karena mudah-mudahan kita berharap ketika kematian itu datang nanti, lah tibu bati umawa, kita menghadap Allah dengan keadaan ridho dan diridhoi. Mati kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar,
Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang selalu meningkatkan imannya. Kemudian dia memperbanyak amal soleh. Kemudian yang tidak rugi, orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kebenaran. Kemudian mengingatkan dalam menetapi kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.